Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bawah bayang-bayang lampu, lelaki tua berjenggot itu tampak ragu-ragu. Untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan giok emas dari lengan bajunya. Di dalam slip giok ada pesanan hadiah daftar hitam yang diumumkan setengah bulan lalu. Di antara mereka, dua bounty adalah yang paling menarik perhatian. Perintah hadiah datang dari agama Taiking, menawarkan hadiah 100.000 giok abadi dan harta suci abadi, hanya untuk mengetahui keberadaan sekelompok pendaki di tempat pendakian Gunung Bailu di Jingzhou. Sebuah perintah hadiah datang dari Yunji Immortal Mansion, menawarkan hadiah 180.000 giok abadi. Tujuannya sama dengan Sekte Taiking, menginginkan mereka yang baru saja naik ke alam abadi. Dua karunia ini juga memicu gempa besar di alam abadi dalam setengah bulan ini. Perlu dicatat bahwa baik Taikingisme maupun Yunji Xianfu adalah raksasa teratas di dunia peri. Agama Taiking, khususnya, telah lama mengeluarkan desas-desus bahwa mereka ingin membangun kembali pengadilan abadi pusat, dan kekuatannya terbukti. Sekarang, dua kekuatan utama telah berturut-turut mengeluarkan perintah hadiah daftar hitam, hanya untuk menginginkan mereka yang naik dari dunia manusia ke dunia abadi. Siapa yang tidak bisa terkejut? Mengapa dua kekuatan besar melakukan ini? Asal-usul macam apa yang dimiliki oleh para penguasa itu, sehingga dua kekuatan utama tidak akan mengeluarkan biaya yang diinginkan? Tidak ada yang tahu. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia telah menyadari bahwa kekuatan Sekte Taiking dan Yunji Immortal Mansion sebenarnya telah menderita kerugian besar di tanah Gunung Bailu yang menjulang. Dikatakan ada lusinan makhluk abadi yang telah jatuh. Ini sekali lagi menimbulkan sensasi di dunia. Hal ini juga membuat Gunung Jingzhou Bailu menjulang tinggi menjadi salah satu tempat yang paling banyak ditonton di dunia. Dan sekarang, lelaki tua berjanggut itu pasti sangat terlibat dalam masalah ini. Karena kumpulan harta abadi yang diambil dari tangannya termasuk harta Sekte Taiking dan harta Yunji Xianfu. Pria tua dengan janggut-janggut itu memukul dengan keras. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada 500 keping batu giok abadi di atas meja, dan seringai muncul di bibirnya. Bagaimana uang tutup mulut ini bisa sebanding dengan kekayaan langit? Dia bangkit dan berjalan keluar ruangan. Nenek tua. Pelayan tua itu menerima perintah dan berbalik. Pria tua berjanggut itu menghela nafas panjang dan bergumam dalam hatinya, dibidik oleh Sekte Taiking dan Yunji Immortal Mansion, tidak peduli seberapa besar latar belakangmu, kamu masih mati. Juga dianggap mati. Pria tua berjanggut itu tersenyum, menyenandungkan sedikit nada, dan kembali ke kamarnya. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Pria tua berjenggot itu minum dan merasa lega. Sepertinya kamu sangat senang. Suara yang lembut dan serak terdengar. Pria tua dengan janggut itu membeku, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan heran, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Di pintu kamar, berdiri seorang pria dengan rambut putih seperti salju, dengan penampilan seperti muda dan perubahan berat kehidupan di matanya. Ini adalah master di belakang Bu Qilu, Feng Yeyun. Jika aku tidak datang, Qilu akan hancur di tanganmu. Feng Yeyun memiliki mata yang dalam dan nada yang tenang. Berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan slip batu giok muncul. Ketika dia melihat ini, lelaki tua berjanggut itu mengubah wajahnya dan berkata, "Tuanku, ini hanya masalah sepele. Saya tidak berharap itu membuat Anda khawatir. Mungkinkah apakah ada yang salah dengan itu?" Feng Yeyun menghela nafas ringan, "Memang ada masalah, dan itu masalah besar. Lao Liu, kamu juga orang tua dari Bu Qilu, tapi kali ini, aku harus meminjammu dulu. Satu dari item. Gunakan." Pria tua berjenggot itu mengerang dalam hatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, Feng Yeyun bergerak. Saat berikutnya, kepala manusia berdarah muncul di tangan Feng Yeyun. Setelah itu, Feng Yeyun mengeluarkan sisik merah cerah seperti daun dari lengan bajunya dan dengan lembut menyekannya dengan ujung jarinya. Setelah itu, Feng Yeyun memberi hormat dengan ekspresi serius, "Laporkan kepada tuanmu, hal-hal telah dilakukan, untungnya, berita di slip giok belum menyebar, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar." Kesalahan.
Setelah jeda, dia mengangkat kepala lelaki tua berjanggut itu. Ini adalah kepala penilai harta saya Liu Cheng, yang telah membayar harga untuk keserakahannya. Sebagai pemilik Bukilu, tidakkah Anda merasa bersalah? Feng Yeyun kedinginan di punggungnya, menundukkan kepalanya, tidak berani membela diri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong hukum aku. Ketidakadilan dan utang, Anda bisa mengatasinya sendiri. Suara itu masih bergema, dan sosok ilusi serta tirai tipis berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Feng Yeyun menyeka keringat dingin di dahinya, dan kemudian matanya dipenuhi dengan kekerasan. Sayang sekali harus mati saat menghadapi acara sebesar itu, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu kursi ini. Feng Yeyun sangat marah dan menghancurkan kepala lelaki tua itu dengan janggut. Hanya, siapa pemuda berjubah hijau tadi, sehingga orang dewasa yang telah mengabaikan dunia selama bertahun-tahun, diam-diam memperhatikan secara diam-diam. Keraguan muncul di hati Feng Yeyun. Di sebuah penginapan, Su Yi sedang beristirahat dan bermaksud pergi ke gua percobaan, setelah puja berakhir yang diadakan oleh Sekte Semua Jiwa. Ini adalah situs percobaan terkenal yang terletak di Pasar Naga Hitam. Melintasi level di dalamnya, tidak hanya dapat menyempurnakan Taoisme, tetapi juga mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Selain gua percobaan, ada juga hutan prasasti jalan yang disempurnakan di Pasar Naga Hitam yang telah bertahan sejak awal waktu. Namun, rata-rata orang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dengan baik. Saat ini, kultivasi Su Yi telah pulih, dan dia telah mulai merencanakan berbagai hal dalam pikirannya untuk menginjakkan kaki di alam abadi di masa depan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Qing Wei, yang memahami sihir tidak jauh, segera bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Siapa kamu? Di luar pintu, berdiri seorang pria dengan rambut putih seperti salju dan wajah seperti anak muda. Ini membuat Qing Wei sedikit mengernyit. Yang mengejutkannya, dia melihat bahwa pengunjung itu tampak malu, membungkukkan badannya dan berkata, saya bukan penguasa Qilu, Feng Yeyun, saya datang ke sini untuk meminta maaf atas kunjungan sembrono ini. Qing Wei kaget ya. Apa artinya ini? Dia tanpa sadar menatap Su Yi yang duduk di sana dengan malas. Masuk dan bicara. Su Yi berkata dengan santai. Terima kasih. Feng Yeyun menegakkan tubuh dan berjalan ke kamar. Di matanya, tidak ada fluktuasi dalam kultivasi Su Yi, hanya sedikit membedakan dari usia tulang bahwa Su Yi hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Tapi dia, seperti Raja Abadi, yang bisa disebut sebagai orang besar teratas di Pasar Naga Hitam, tidak berani diremehkan. Apa salahmu? Su Yi bertanya. Feng Yeyun meminta maaf dan menjelaskan masalah tersebut. Namun, dari awal hingga akhir, dewasa, misterius itu tidak disebutkan. Su Yi terkejut ketika dia mendengarnya, dan berkata, berita itu pada akhirnya tidak bocor, dan bawahanmu telah mengorbankan hidupnya untuk ini, jadi mengapa kamu membiarkan yang abadi seperti Anda secara pribadi datang untuk meminta maaf? Feng Yeyun sudah memikirkan kata-kata itu, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, hanya untuk mengungkapkan rasa malu di hati saya dan meminta pengertian Anda. Dengan cara ini, saya dapat menyimpan papan nama Bukilu, agar tidak diganggu. Berdebu. Su Yi tertawa dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Feng Yeyun berbalik dan mengeluarkan sebuah kotak perunggu, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan berkata, ini adalah sedikit dari hatiku, terimalah. Su Yi berpikir, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan berkata, letakkan saja di atas meja. Feng Yeyun merasa lega, dan buru-buru melangkah maju, meletakkan kotak perunggu di atas meja, lalu membungkuk lagi. Salam, ketika Yang Mulia ada di Pasar Naga Hitam, jika Anda memiliki pesanan, saya tidak akan pernah berani melakukannya, dan saya tidak akan berani mengganggu Yang Mulia untuk beristirahat. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, berbalik. Tidak sampai dia meninggalkan penginapan dan berjalan di jalan, Feng Yeyun menghela nafas panjang lega. Benar saja, pemuda ini tidak sederhana, ada Xianjun Qing Wei yang melayani, asal-usulnya pasti sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan ini, perhatian dari orang dewasa adalah yang paling mengejutkan.
Tidak peduli siapa pemuda ini, singkatnya saya tidak bisa tersinggung oleh Feng Yeyun. Tuan muda, pria yang mengaku sebagai Feng Yeyun itu jelas berbohong. Di kamar penginapan, Qing Wei berkata, tanpa alasan, bagaimana peri mengambil inisiatif untuk meminta maaf karena bawahannya melakukan kesalahan. Belum lagi bawahannya telah dihukum mati. Itu tidak membuat kesalahan besar. Setelah jeda, dia melanjutkan jika dia melihat identitas putranya, itu bisa dimengerti, tetapi sepertinya dia tidak tahu siapa putranya. Sui sedikit mengangguk dan berkata, ini benar-benar agak aneh, tapi jangan khawatir, ini akan menjadi jelas di masa depan. Saat dia berbicara, dia membuka kotak perunggu. Tiba-tiba, cahaya peri ungu terang muncul, dan udara dipenuhi dengan aroma obat yang menyegarkan dan kuat. Qing Wei terkejut, Ganoderma lucidum 9 putaran. Ini adalah ramuan suci yang langka di dunia. Itu bisa membuat Qing Wei dan makhluk abadi lainnya menggerakkan wajah mereka, yang menunjukkan betapa luar biasanya Jiaoshuan Ganoderma lucidum ini. Ambillah. Sui berkata dengan santai. Qing Wei buru-buru menolak, ini adalah hadiah dari Bukilu untuk putranya, dan selir tidak akan beruntung. Sui mengangkat tangannya dan melemparkan kotak perunggu itu ke Qing Wei, ini seperti ramuan semacam ini, aku tidak akan bisa menggunakannya dalam waktu singkat, tapi itu orang sepertimu. Siapa yang paling cocok untuk pemurnian? Minum obat ini dan terimalah. Baru pada saat itulah Qing Wei berani menerimanya, pikirannya berkecamuk, dan dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Bukannya dia belum pernah melihat dunia, tapi Sui memberinya ramuan langka ini tanpa ragu-ragu, yang mengejutkan dan membuatnya tersentuh. Apakah ini perasaan diperhatikan oleh Tuan Kaisar sebagai salah satu milikmu? Sudut sepi di jalan Heilong. Pria tua yang ceroboh itu duduk di sana dengan satu pantat, terbatuk-batuk dengan keras, batuk begitu banyak sehingga wajahnya yang pucat dan tua memerah, dan urat biru di dahinya menonjol. Persetan Tuhan pencuri, aku telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan aku tidak bisa menyingkirkan karma dan malapetaka ini. Tapi dia memarahi dirinya sendiri, dan segala macam kata-kata makian keluar secara berurutan. Sebuah tangan giok putih yang ramping tiba-tiba terulur di depan lelaki tua yang ceroboh itu. Senior, setelah minum pil ini, Anda akan merasa lebih baik. Seorang gadis muda, seolah muncul dari udara tipis, membungkuk dan menatap lelaki tua ceroboh yang merosot di sana dengan cemas. Yang paling mencolok adalah gadis itu memiliki sepasang mata emas gelap. Pil di dunia ini tidak bisa menyembuhkan penyakitku sama sekali. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke kaki gadis itu. Gadis itu diam-diam menyimpan pil obat di tangannya, berjongkok, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan duduk di sisi lelaki tua yang ceroboh itu, terlihat sangat terkendali dan tenang. Pria tua yang ceroboh itu mengeluarkan kantong tembakau kering, meletakkannya di bibirnya dan mulai merokok. Asap memenuhi wajahnya, membuat wajah tua pucatnya membayang. Setelah setengah suara, lelaki tua yang ceroboh itu mengetuk tumit dengan kantong tembakau kering, menghembuskan napas panjang asap, dan kemudian berkata telah habis untuk selamanya, dan akhirnya waktu untuk mematahkan belenggu, gadis, kamu harus menangkapnya. Pria tua yang ceroboh itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, kalau begitu kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Jiang Taya lagi dalam hidupmu. Gadis itu mengepalkan tangannya dengan tenang, dan mata emasnya yang gelap memancarkan cahaya dan bayangan yang mengejutkan, dan berkata, aku mengerti. Gadis itu merenung lama dan bersenandung. Pria tua yang ceroboh itu berkata, jangan khawatir, kamu telah terjebak untuk waktu yang lama, tidak apa-apa untuk menunggu sedikit lebih lama. Kata-kata ini sepertinya menyentuh pikiran gadis itu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, senior, aku tidak takut menunggu, aku takut. Pria tua yang ceroboh itu sepertinya menyadari apa yang ingin dikatakan gadis itu, jadi dia menyeringai dan berkata, kamu tidak bisa mempercayaiku, tetapi kamu harus percaya padanya. Berbicara, dia menghela nafas dengan emosi, dalam kehidupan ini, saya telah menyaksikan munculnya banyak sosok tak tertandingi yang telah menginjak puncak Immortal Dao, dan saya juga diam-diam bersaing dengan beberapa dewa yang melompat keluar dari era, meskipun ini kehidupan telah sengsara, panik seperti anjing,
menyebabkan banyak karma dan malapetaka, tetapi dapat dianggap telah bertahan dari era abadi yang panjang dan bertahan sampai sekarang. Omong-omong, ekspresi lelaki tua yang ceroboh itu menjadi serius, dan dalam pengalaman hidupku, hanya segelintir orang yang bisa dilihat. Gadis itu berkata, "Aku tahu, itu pasti termasuk dia." Pria tua yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak ada dalam daftar ini." Berbicara, dia menunjuk ke matanya, "Di depannya, penglihatanku terlalu sempit." Gadis itu terkejut, dan hatinya bergejolak. Pria tua yang ceroboh itu berbisik, "Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi di masa depan kamu akan mengerti bahwa mungkin ada seseorang di dunia ini yang dapat mengalahkan orang tua seperti Jiang Taya, tetapi dapat membuat Jiang Taya lebih baik." Qin mengalami kesulitan tidur dan makan, dan dia adalah satu-satunya yang mengubah wajahnya ketika dia membicarakannya. Pada akhirnya, saya menonjolkan nadanya, tegas dan pasti, penuh rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mata gadis itu kosong, dan dia berkata dengan bingung, "Tapi sekarang dia sepertinya." Pria tua yang ceroboh itu tampak sangat tertutup, dan berkata, "Itulah mengapa kamu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan ini, bukan?" Gadis itu terkejut, dan dia langsung mengetahuinya. Pria tua yang ceroboh itu terbatuk-batuk hebat, jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjalnya hampir muntah, wajah tuanya penuh kesakitan. Gadis itu mengangkat tangannya dan menepuk punggungnya, "Khawatir, senior, saya mengerti niat Anda, dan saya tidak akan melewatkan kesempatan ini." Setelah setengah suara, lelaki tua yang ceroboh itu berhenti batuk, terengah-engah, dan kemudian berkata, "Untuk menunggu kesempatan ini, saya telah mengungkapkan sebuah misteri yang tidak boleh diungkapkan, dan sekarang saya harus pergi, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan mampu menanggung malapetaka tubuh ini." Dia berdiri dan berkata, "Di masa depan, itu akan tergantung pada kreasimu sendiri." "Senior, mau kemana?" Gadis itu berdiri. Pria tua yang ceroboh itu berkata dengan emosi, "Selama kamu tidak memiliki kontak dengan pria itu, semua bagian dunia adalah kampung halamanku." Setelah beberapa saat, dia tertawa, dengan ekspresi puas di wajahnya, "Aku pernah menghasilkan banyak uang, dan pencuri itu tampaknya akhirnya menyukaiku sekali, memberiku pertanda baik." Seperti yang dia katakan, wajah tuanya penuh dengan kerinduan, saya berencana untuk segera pergi ke Bailuzu, tidak ada kecelakaan, selama saya bersembunyi di sana, orang itu pasti tidak akan melihat saya. Selain itu, mungkin Anda bisa mendapatkan berkah. Jika Sui ada di sini, dia pasti akan mengatakan, "Kebetulan sekali." "Senior, kamu harus berhati-hati." Gadis itu berkata dengan serius. Dia melangkah pergi, dan sosok kurusnya seperti tertiup angin. Gadis itu berdiri diam di sana, menyaksikan lelaki tua yang ceroboh itu menghilang. Setelah itu, dia mengeluarkan lotre ulang tahun dari jubah lengan bajunya. Dulu, lelaki tua yang ceroboh itu pernah menghitung heksagram untuknya, dan sebagai hasilnya, lelaki tua yang ceroboh itu membayar harga yang sangat mahal. Namun, heksagram ini akhirnya menghilangkan kabut karena nasibnya terjebak dalam kegelapan, dan melihat seberkas cahaya. Tanda kelahiran ini hanya memiliki 8 karakter. Melihat naga di padang, melihat orang dewasa. Pasar naga hitam, di kuil kuno. Sekelompok tokoh besar dari gereja semua jiwa duduk di antara mereka. Di antara mereka, ada putra suci Chongqi. Yang duduk di kursi utama tengah adalah seorang Taois dengan janggut willow yang mengalir, dengan kulit yang cerah, mata yang panjang dan sipit, dan postur yang anggun. Xiao Ju. Seorang raja abadi dari sekte Wanling, yang memegang posisi sesepuh dengan otoritas tinggi. Pertemuan Dharma ini akan diikuti oleh 7 dewa iblis dan hampir 49 makhluk abadi. Suara agung Xiao Ju bergema di aula, sebagian besar dari mereka telah berjanji untuk bergabung dengan agama semua jiwa kita. Namun, masih ada 3 tulang keras yang belum membuat pernyataan. Mereka adalah, 9 burung bangau Raja Abadi, dari Luozu Jing Wangshan, Penatua Huazu Yun Songguan Taisang, Raja Abadi Fu Huo, dan Jingzu Xiao Ruishei, Raja Abadi King Wei. Omong-omong, Xiao Ju tersenyum, Jiuhe Xianjun mudah dikatakan,
dia hanya ingin mencari harta abadi tingkat suci yang berguna. Fuhuo Xianjun adalah seorang tua yang keras kepala, dan kondisinya terlalu keras, dan dia ingin mendapatkan Taoisme warisan tingkat Raja Peri. Namun, karena dia setuju untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma, dia telah menunjukkan bahwa kondisinya masih bisa dinegosiasikan. Hanya King Wei Xianjun ini yang agak sulit ditangani. Xiao Ju mengernyit pelan, Rui Shai kecil di belakangnya memiliki latar belakang yang sangat kuno dan mendalam. Dikatakan bahwa di masa lalu, selain Kaisar Iblis Rui, yang menginjakkan kaki di puncak jalan abadi, ada yang lain 3 kekuatan besar langit akan menjadi dukungan bagi Xiao Rui Shai. Ada keributan di aula. Sein Sanchongqi berkata dengan dingin, setelah zaman keabadian, sebagian besar raksasa di masa lalu telah jatuh. Meskipun Rui Zai kecil ini telah selamat, vitalitasnya telah sangat rusak, dan itu bahkan lebih buruk. Belum lagi Kaisar Iblis Rui, yang menghilang jauh sebelum era kejatuhan abadi, sejauh ini tidak ada berita. Dan Raja Abadi Liu Yun, yang sekarang berada di Xiao Rui Shai, telah mengalami bencana yang tidak dapat diselesaikan. Dia telah mundur selama hampir 3.000 tahun, dan dia tidak dapat menerobos dia. Setelah jeda, Zongqi berkata dengan dominan, dalam keadaan seperti itu, Xianjun King Wei bahkan tidak bisa menundukkan kepalanya. Xiao Ju tersenyum dan berkata, Xiao Rui Shai hari ini memang jauh dari dibandingkan dengan aslinya, tetapi unta yang mati kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun agama Wanling kami tidak takut akan semua konsekuensi, mungkin tidak. Yang terbaik adalah merobek wajahmu. Chongqi berkata dengan dingin, itu tergantung pada apakah dia tertarik. Lusa, Imam Yun Xiong, akan datang ke pasar naga hitam. Dengan dia di sana, mudah untuk membiarkan King Wei Xianyu tundukkan kepalamu. Berbicara, dia melihat ke sekeliling orang-orang di aula dan berkata, apakah darah unicorn di tubuhku dapat berubah? Itu ada pada wanita ini, untuknya, aku bertekad untuk menang. Suaranya nyaring dan bertenaga. Semuanya mengangguk. Putra Chongqi memiliki garis keturunan Qilin, tetapi tidak murni, tetapi jika dia dapat menjadi mitra Tao dengan Xianjun King Wei, masalah ini dapat diselesaikan. Alasannya sangat sederhana, Xianjun King Wei adalah keturunan dari roh sejati bawaan, Bai Ze. Ngomong-ngomong, bisakah Tuan Cilong berjanji untuk berpartisipasi dalam puja sekte Wanling kita? Tiba-tiba, Xiao Ju bertanya. Saat dia berbicara, dia tersenyum masam, sejujurnya, aku bahkan belum melihat wajah Cilong Daojun. Namun, ketika saatnya tiba, pengawal naga hitam akan mengirim seorang tokoh terkemuka untuk berpartisipasi dalam pertemuan hukum. Xiao Ju menghela nafas, saya tidak bisa mengundang Cilong Daojun, dan tidak perlu memaksanya. Tampaknya keberadaan terpisah yang mendominasi pasar naga hitam, saya khawatir hanya pemimpin bisa diajak pindah. Pasar naga hitam sangat istimewa. Ini adalah salah satu dari 3 pasar gelap utama di negeri Dongeng. Ini memiliki pengaruh luar biasa dalam budidaya iblis di negeri Dongeng. Sebagai contoh paling sederhana, apapun peran Anda, setiap orang yang memasuki pasar naga hitam harus mengikuti aturan pasar naga hitam. Jangan bilang itu Raja Abadi, bahkan jika Raja Abadi ada di sini, saya tidak berani membuat masalah besar di sini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.